Hasil Indonesia U20 vs Moldova U20, uji coba jelang Piala Asia U20 2023, imbang 0-0. Inilah hasil Timnas Indonesia U20 vs Moldova U20 uji coba jelang Piala Dunia U20 2023, pasukan Garuda bermain imbang tanpa gol hingga turun minum. Laga Indonesia U20 vs Moldova U20 berjalan seru sepanjang 90 menit. Kedua tim sama-sama bermain terbuka dan menciptakan sejumlah peluang di laga ini. Timnas U20 Indonesia dipaksa bermain imbang dengan skor kacamata melawan Moldova pada babak pertama dan kedua dalam pertandingan uji coba di Turki. Laga Timnas U20 Indonesia vs Moldova telah digelar Stadion Manavgat Ataturk, Turkiye, Jumat, tanggal 4 November tahun 2022, malam WIB. Ini merupakan pertandingan uji coba kedua Timnas U20 Indonesia menghadapi Moldova. Sebelumnya, pasukan Sintayong berhasil melakukan comeback dan menang dengan skor akhir 3-1 di laga pertama. Kali ini, juru taktik asal Korea Selatan itu merotasi sebagian besar starting line-up. Nama-nama seperti Robby Darwish, Arhan Fikri, Marcelino Ferdinand, hingga Zanadin Faris ditaruh di bangku cadangan. Jalannya pertandingan skuad Garuda Nusantara langsung tampil menggebrak sejak peluit tanda berbunyinya kick-off babak pertama. Indonesia bahkan mendapatkan peluang pertama dari sepak pojok namun masih bisa digagalkan kiper Moldova. Pada menit ke-19, Ginanjar Wahyu mendapat peluang emas untuk memecah kebuntuan setelah menerima umpan dari tengah lapangan. Dia menusuk ke kotak penalti dan berhasil melewati penjagaan kiper lawan. Sayang sekali, Ginanjar kurang tenang melakukan sontekan sehingga bola melenceng ke kanan gawang. Para pemain Timnas U20 Indonesia terus melancarkan bertubi-tubi serangan. Namun, Moldova bermain sangat rapi dan disiplin sehingga mampu beberapa kali menggagalkan upaya serangan tim Merah Putih. 5 menit jelang turun minum, Frezi Al-Hudafi melakukan tendangan spekulasi yang mengarah on target, akan tetapi, lagi-lagi ditepis kiper lawan. Pada menit-menit akhir, Indonesia mendapat peluang lewat skema bola mati, namun tidak ada yang bisa menerima umpan terukur Rabani Tasnim. Babak pertama pun berakhir dengan skor kacamata alias 0-0 untuk kedua tim. Hingga babak kedua selesai Timnas Indonesia U20 dan Moldova sama-sama gagal menyarangkan gol, hasil kacamata hingga wasit meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U20, Sintayong incar satu nama baru untuk Piala Dunia U20 2023. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong ternyata masih mengincar satu pemain tambahan untuk proyeksi Piala Dunia U20 2023. Jadi total ada 5 nama yang menarik perhatian juru taktik asal Korea Selatan itu. Sebelumnya, sudah ada 2 nama yang diajukan secara resmi yakni Ivar Jenner dan Justin Hubner. Keduanya pun telah datang ke Jakarta beberapa waktu lalu dan menjalani prosedur naturalisasi. Sedangkan 2 nama lainnya belum diminta secara resmi oleh Sintayong untuk diproses jadi warga negara Indonesia, jadi, identitas mereka belum diketahui. Tapi, ternyata masih ada 1 nama yang masuk list cadangan. Sosok baru itu dianggap bisa diperhitungkan karena punya potensi. Coach Sin rekomendasikan 4 pemain. Yang 11 itu baru list yang harus dilihat. Jadi kami ke Belanda dan Coach Indra Syafri dan Coach Kim Jong Jin pantau langsung pertandingan dan latihan mereka dan laporkan. Lalu Coach Sin secara resmi mengajukan 4 nama, kata utusan PSSI, Hamdan Hamedan yang ditugasi mengurus naturalisasi. Tapi sebenarnya masih ada 1 yang waiting list. Jadi 4+1 karena yang pemain ini dilihat mungkin ada potensi, dan itu hak Coach Sin, imbuhnya. Meski demikian, Hamdan belum bisa membocorkan nama pemain cadangan tersebut. Dia menjelaskan, hal itu baru bisa dipublikasi apabila Sintayong telah mengajukan secara resmi seperti Ivar Jenner dan Justin Hubner. Hal tak jauh berbeda juga disampaikan Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Dia mengatakan nama lain untuk proyeksi Piala Dunia U29 2023 hanya akan dirilis jika sudah diminta secara resmi. PSSI memberikan wewenang ke Sintayong untuk memilih pemain sesuai kebutuhan. Apabila nama incaran juga bersedia dinaturalisasi, baru PSSI akan memprosesnya. Belum, nama lain, kami masih menunggu juga dari Sintayong. Ada beberapa sudah nominasi, tapi belum bisa diumumkan karena kepastian siapa nominasi baru nanti, tutur Yunus Nusi. Baru 2 ini, Justin dan Ivar, yang dalam proses administrasi. Kami selalu mengarahkan apa yang diminta Sin dari nominasi yang ada, mana yang didahulukan, mana yang dipercepat sesuai yang diminta Sin, lanjutnya. Sementara itu,
Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri menjelaskan memang baru 4 nama yang diminta Sintayong. 4 pemain itu yang dilihatnya ketika kunjungan ke Belanda dengan Hamdan Hamedan dan Kim Jong Jin yang merupakan analisis pertandingan timnas Indonesia. Tunggu saja, PSSI hanya kelola permintaan dari Coach Shin dan jika dia minta secara tertulis ke kita, nama pemainnya siapa, baru PSSI akan bergerak, jelasnya. Kemarin saya pergi ke Belanda melihat itu. 11 pemain yang kita lihat. Tapi bukan semuanya dari 11 pemain itu yang dimau Coach Shin. Ada 11 pemain yang diidentifikasi keturunan Indonesia, yang diidentifikasi dia itu kualitasnya bagus. Saya konfirmasi ke sana. Saya lihat langsung dan setelah saya tanya langsung mengenai kewarganegaraan, mengenai keturunannya, kualitasnya gimana, barulah kita dapat 4 dan baru 2 yang direkomendasikan secara tertulis oleh Coach Shin, tuntas Indra Syafri.